Hope Channel Indonesia dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali ini dengan program Kamu Bisa, karya mulia bisnis luar biasa. Yang seperti biasa juga kita akan menemani Anda setiap hari Selasa pada pukul 7 sampai 8 malam waktu Indonesia Barat. Luar biasa ya, kita kembali lagi nih di hari Selasa yang penuh dengan ceria. Dan pada malam yang indah ini, kita akan mengupas tuntas sebuah topik yang pastinya sangat bermanfaat bagi kita semua. Siapa sih yang nggak tahu durian ya? Pasti orang-orang suka banget nih makan durian, apalagi kalau lagi musim durian. Aduh, semua jalanan semuanya penuh dengan durian ya. Rasanya kayak aduh pengen makan durian banget nih. Dan topik kita pada malam hari ini adalah peluang bisnis buah durian. Jadi nggak cuma kita makan duriannya, tapi kita bisa mengupas lagi bagaimana sih dari sisi bisnis durian ini. Luar biasa ya. Bersama saya Tamara Sucianto, dan tentu saja para narasumber kita yang luar biasa saya akan kenalkan nanti di acara di segmen berikutnya ya. Dan apa sih Kamu Bisa ini? Kamu Bisa ini adalah program kerjasama antara Hope Channel Indonesia dengan ASI yang disingkat menjadi dengan singkatannya Advantage Layman Services and Industries. Jadi itu adalah perkumpulan profesional dan pembisnis awam Advan. Luar biasa ya, pemirsa di rumah ya. Dan narasumber kita pada malam hari ini adalah Ibu Sri Hardianti Sutarjo. Halo Ibu, selamat malam. Beliau dari Kota Mobagu. Ibu, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam Ibu. Terima kasih untuk Hope Channel. Selamat dan apa kabar pemirsa dan apa kabar para narasumber? Ada Ibu ya. Mantap Ibu Sri, terima kasih banyak Ibu Sri. Nanti kita akan mengupas tuntas lagi Ibu ya bersama dengan Ibu Sri ya. Dan nggak cuma Ibu Sri aja nih pemirsa, sekarang juga telah bergabung bersama dengan kita para narasumber ahli. Ada dari Dr. Insinyur Johana Taribuka, beliau dari Universitas Patimura, Ambon. Halo Ibu, selamat malam. Selamat malam Mbak. Selamat malam Ibu. Bu Sri, selamat malam Pak Zakarias, Pak Prof. Danya, selamat malam. Selamat malam, mantap Ibu. Nanti kita akan kembali lagi nih bersama dengan Ibu Johana. Dan gak cuma Ibu Johana juga, kita ada Profesor Insinyur Daniel Saputra, beliau dari Universitas Sriwijaya Palembang. Halo Prof, selamat malam. Selamat malam Tamara, selamat malam pemirsa, dan selamat malam seluruh narasumber Kamu Bisa. Luar biasa ya, backgroundnya sudah bentuk durian nih, sudah siap untuk berdiskusi mengenai durian ya Prof ya? Siap. Oke, siap. Thank you Prof. Selanjutnya ada Dr. Insinyur Zakarias Hukom, beliau juga dari Universitas Patimura, bersama dengan Ibu Johana tadi. Halo Pak Hukom, selamat malam. Ya, selamat malam Mbak Tamara, selamat malam Prof. Daniel dan Ibu Dr. Johana, Ibu Sri, selamat malam, dan juga selamat malam untuk semua pemirsa di rumah. Selamat malam Pak. Kita bisa lihat ya di sini ada yang dari Ambon, ada yang dari Palembang, ada yang dari studio juga. Kita bersama-sama berkumpul di sini. Walaupun berbeda jarak, tapi kita akan semua siap nih untuk berdiskusi mengenai durian. Dan kami juga akan mengundang pemirsa sekalian saat ini juga untuk kalau ada pertanyaan, mau sharing juga tentang topik kita pada malam hari ini, feel free. Langsung aja komen di sosial media kita atau mungkin bisa menghubungi call center Hope Channel Indonesia terkait dengan topik kita pada malam hari ini, yaitu apa? Peluang bisnis buah durian. Dan tentu saja semua narasumber siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pemirsa dimanapun Anda berada. Kita langsung aja kali ya, langsung without any further ado nih, kita langsung aja sama-sama saksikan tayangan singkat video profil narasumber praktisi kita pada malam hari ini beserta ulasan topik malam ini. Dipersilahkan. Halo pemirsa Hope Channel, saya Sri Hardianti Sutarjo, asal dari Bandung, tapi saat ini saya tinggal di Tungoy, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondo, Provinsi Sulawesi Utara. Sejak tahun 2001 saya pindah kemari dan menjadi petani.
macam-macam, ada ikan, ada hortikultura, sayur-sayur, dan juga ada buah-buahan. Nah, kali ini kita akan cerita mengenai durian yang sudah ditanam bervariasi, tetapi rata-rata usianya di atas 6 tahun, yang saat ini berbunga. Harapan saya, kalau untuk Hope Channel, agar channel ini bisa terus-menerus menjadi makin besar dan memberi inspirasi kepada banyak orang, sehingga bagi saya pertanian dan kita ketahanan pangan di Indonesia itu menjadi makin baik. Sementara bagi Nina's Farm, tempat saya tinggal sekarang ini, diharapkan bisa bukan hanya memberi manfaat bagi saya pribadi dan keluarga, tetapi juga bagi keluarga-keluarga di sekitar, dan mudah-mudahan suatu saat boleh menjadi pusat belajar pertanian. Luar biasa Ibu Sri, tayangan singkat yang sudah kita saksikan bersama-sama ya. Kita langsung aja nih pemirsa panggil Ibu Sri. Halo Ibu Sri, selamat malam Ibu. Halo Semangat, Tamara, Ibu, ya. dan selamat malam pemirsa. Mantap. Bu, kami ini pengen tahu nih, pertama pengenalan dulu. Sebenarnya tuh bagaimana Ibu mulai menanam pohon durian dan kenapa durian gitu Bu? Boleh diceritakan kepada kami Bu, dipersilahkan. Oh, sebetulnya itu jawabannya sangat sederhana. Karena saya sangat tergila-gila dengan durian. Jadi ya otomatis harus ada dong pohonnya. Oke, jadi nggak cuman makan aja nih Bu, tapi pengen banget nih gimana caranya biar aku juga bisa memproduksi durian sendiri, begitu ya Ibu ya? Betul, betul sekali. Oke, nah kira-kira Bu, kalau sebagai kita nih pemula, kita pengen mencoba untuk menanam durian sendiri. Nah, kira-kira apa sih Bu yang perlu kita perhatikan Bu sebagai pemula? Ya, otomatis bibitnya ya, kita harus punya bibit yang bagus. Dan sekarang kalau zaman dulu saya menanam durian itu kan masih pilihan bibit tidak secanggih sekarang begitu ya. Nah, jadi tentunya kita nomor satu adalah bibitnya. Yang kedua, tanahnya. Jadi media tanamnya itu juga harus kita persiapkan dengan baik. Karena pohon durian ini kan pohon tahunan yang usianya bisa sangat-sangat panjang begitu ya. Baru yang saya nggak tahu, mungkin para ahli bisa membantu saya. Karena ternyata iklim lokal itu juga akan berpengaruh terhadap durian ini mau berbuah atau tidak dan pertumbuhannya seperti apa. Baru kemudian perawatan ya. Jadi di masa awal-awal tentunya kita memberi pupuk yang sesuai dengan kebutuhan si pohon. Baru kemudian nanti pada saat dia sudah waktunya untuk mulai berbuah, kita juga tentu memberi pupuk yang sesuai ya, memberi makanan yang sesuai, dan juga ada trimming ya. Jadi kita perlu memangkas cabang-cabang, kita perlu memangkas daun-daun. Bahkan saya juga terakhir ini baru tahu bahwa kita pada saat dia berbuah, kita juga harus memangkas beberapa buah supaya buahnya bisa, karena dia kan keluarnya bergerombol gitu. Jadi supaya buahnya jadi besar, beberapa buah harus kita korbankan begitu. Itu yang saya pelajari ya. Jadi 2 tahun terakhir memang saya belajar terus menjadi petani itu seperti apa modelnya. Begitulah. Jadi kita di dunia pertanian itu sebetulnya belajar tidak berhenti. Bahasanya benar adalah tidak berhenti belajar. Jadi kita punya kesempatan untuk terus-menerus belajar bersama-sama si pohon-pohon ini. Oke.
Baik Bu, ini menarik ya pemirsa di rumah ya, karena ini satu juga ilmu baru buat saya ya, karena ketika kita mau memanen durian, kita harus mengorbankan beberapa buah durian lagi untuk yang lebih baik ya Bu. Itu boleh dijelaskan lebih lagi nggak Bu? Maksudnya bagaimana kita mengorbankan yang lain hanya untuk satu buah durian ini, dan bagaimana cara kita untuk oke deh yang ini kita buang, yang ini enggak. Gimana cara kita memilihnya gitu Bu? Ya, sebetulnya di alam itu kita nggak ya dibilang susah-susah gampang lah begitu ya. Di alam itu kan ada persaingan makanan begitu. Nah, di situ kita bisa lihat yang pertumbuhannya lebih cepat ya, itu yang kita pertahankan. Yang kecil-kecil pertumbuhannya kayaknya lebih kecil, atau bahkan mungkin kita lihat sudah ada sedikit cacat misalnya atau apa, nah itu yang kita korbankan. Oke. Jadi ya kadang-kadang ada 5 di satu rumpun, 5-5-nya bagus, ya udahlah tutup mata aja pilih yang mana, bisa juga terjadi begitu. Oke. Tapi yang kita buang itu bisa kita makan juga kan Bu sebenarnya, atau gimana? Enggak, kita buang waktu ukurannya masih segini, masih kecil-kecil ya, sebesar tutup botol lah begitu. Oh, oke, baik. Nah, berarti Bu untuk perawatannya sendiri, kita kan berbicara sekarang mengenai treatmentnya ya. Apakah untuk durian ini ada treatment khusus yang harus kita lakukan compare dari penanaman di pohon-pohon yang lainnya Bu, atau bagaimana Bu? Dipersilahkan. Nah, sebetulnya seperti yang saya katakan, saya baru belajar mengenai durian ini 2 tahun terakhir. Ya. Tahun kemarin buah pohon durian saya itu berbuah sedikit sekali. Oke. Nah, tahun ini dia berbuahnya luar biasa ya. Itu juga menarik untuk kita bahas dengan adanya kemarau yang panjang. Mungkin si buah durian pikir, wah berbahaya nih, saya harus segera memperbanyak spesies begitu kan, harus segera, jadi akibatnya bunganya banyak sekali. Ternyata satu pohon kira-kira saya cuma dapat 5 buah. Padahal pohonnya lumayan besar. Oke. Nah, bersyukurnya saya dikasih kesempatan kedua. Jadi sekarang ini yang kira-kira yang angkatan pertama yang harusnya panen bulan ini, itu dari 20 pohon hanya 3-4 saja yang berbunga. Tetapi saat ini tidak ada satu pun yang tidak berbunga. Wah, jadi semua penuh dengan bunga. Dan saya ini orang yang agak ngototan ya, keras kepala lah lebih tepatnya. Jadi saya mau menerapkan organic farming di Ninas Farm ini. Jadi ya pupuk yang saya berikan, banyak sih teman-teman bilang pakai MKP lah, pakai inilah, pakai itulah. Tapi saya tetap ngotot pakai organik ya. Kalau nggak jadi juga akhirnya buahnya cuma 5 satu pohon, ya dimakan sendiri pun saya tidak keberatan. Gitu. Wah, oke, ini menarik ya Ibu ya. Jadi ternyata perbedaan treatment juga bisa menghasilkan buah yang berbeda juga untuk rasanya ya Ibu ya. Nah, sekarang menarik sih ini ya, untuk buah sendiri ya, karena pertanyaannya tuh apakah ada buah durian yang kita sebenarnya nggak boleh makan, atau memang semua durian kita boleh makan Ibu? Usia saya sudah di atas 60 ya. Iya. Tetapi sampai hari ini, puji Tuhan, bisa makan durian seperti yang kita mau ya. Tetapi saya nggak tahu, ada sih yang bilang durian nggak bagus lah, meningkatkan kolesterol dan segala macam itu ya. Tapi saya pikir itu lebih tepat tanya ke dokter aja deh, karena kalau buat saya durian yang ada tuh cuma enak dan enak sekali doang.
Betul. Saya juga Ibu, saya juga sangat cinta durian Bu. Saya sangat cinta durian. Jadi ketika kita akan diskus mengenai durian, saya sangat semangat sekali nih karena ini saya yang sangat suka nih. Jadi ilmu baru ini ya Ibu ya. Baik, terima kasih Ibu. Kita sekarang mau bertanya kembali nih kepada Pak Daniel nih, yang sudah siap dengan background duriannya ini Pak ya. Pak, sebenarnya tuh ada nggak ya Pak tips and trick untuk memaksimalkan hasil panen durian sendiri Pak? Dipersilahkan Pak Daniel. Terima kasih Tamara. Jadi pertama tadi sudah disinggung dalam ilmu pertanian, khususnya dalam membudidayakan ini, pepatah babat bibit bobot bebet itu penting sekali. Ya, jadi suatu pohon atau suatu tanaman tidak akan menghasilkan hasil maksimum kalau bibitnya tidak maksimum. Ya, kemudian penampakannya. Jadi sudah bibitnya unggul, tapi kalau asalnya juga tidak unggul, bentuknya ya tidak unggul, ya nggak bisa juga. Contoh tadi kalau bibit berasal dari tanaman okulasi, tapi okulasinya yang tidak ada sertifikatnya, ya tidak ada jaminan, dan kemudian mungkin ranting yang diambil bukanlah dari ranting yang menghasilkan buah, begitu ya. Ada istilah awam mengatakan ranting jantan katanya ya, nah, itu juga nggak akan menghasilkan buah yang baik. Kemudian tadi sudah disinggung bahwa sebetulnya kalau kita nanam ini ada hukum yang kita sebut hukum termodinamika 1, yaitu apa yang kita beri itu yang kita dapat. Betul. Gitu. Jadi pohon itu kalau dia menghasilkan punya anak yang bunga yang banyak, kita mesti memberi makanan yang banyak. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menghasilkan buah yang besar. Oleh karena itu yang dilakukan orang adalah untuk mengoptimalkan itu seperti yang dikatakan oleh Ibu Sri tadi, dijarangkan. Ya, dijarangkan. Jadi bukan dipotong habis, tapi dijarangkan. Sehingga buah yang dihasilkan menjadi buah yang optimum. Jadi pada waktu dia berbentuk putik, ya, putik gitu, itu dipangkas memang. Yang putik-putik yang kecil, yang kelihatannya secara fisik tidak menjanjikan, itu memang dipotong, sehingga nanti energi atau materi yang ada dari pohon itu akan diberikan ke buah yang bagus, sehingga buahnya menjadi besar, optimum, begitu sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Ya, yang berikutnya adalah lingkungan. Ya, lingkungan ini berperanan sekali. Jadi kalau kita menanam durian, kita mesti lihat durian ini banyak jenis. Ya, ada durian yang terkenal di Indonesia, durian petruk, itu membutuhkan lingkungan yang kering, begitu ya. Jadi ada teman saya ahli durian, ya, ahli durian di Bogor. Memang dokternya dokter durian, begitu ya. Dia nanam durian petruk di Bogor nggak pernah berbuah, tapi tahun ini berbuah, begitu ya. Karena udaranya jadi kering, dan memang tahun ini merupakan tahun yang baik bagi petani buah. Kenapa? Karena pada umumnya karena kebanyakan buah itu berbunga 2 kali karena kemarau yang cukup panjang gitu ya. Jadi tanamannya mendapat stres gitu ya, stres cuaca yang kemarau panjang, sehingga dia tadi kalau orang awam mengatakan ketakutan dia, ya, dia menghasilkan berbunga ya, ingin memperbanyak keturunannya seperti kata Ibu Sri tadi. Jadi, nah kalau ada kemarau basah, ya kalau misalnya ya, nanti ini kan La Nina ya, ya nanti ada El Nino. Nanti La Nina itu hujannya banyak. Nah itu bagi petani buah, kalaupun berbunga banyak, itu pada waktu angin kencang, hujan lebat, bunganya juga banyak yang gugur. Ya. Jadi itu mesti diperhatikan. Oleh karena itu kadang-kadang orang kalau menjadi petani buah, itu dia menginginkan pohon yang tidak tinggi. Kenapa? Karena pohon yang tidak tinggi, pada waktu nanti musim hujan yang panjang, itu pohon-pohon yang tidak tinggi ini sering diberi
seperti jaring di atasnya ya, sehingga kalau hujan kencang itu tidak langsung kena ke pohonnya ya. Dan tentu nanti ada teknik budidaya ya, teknik budidaya jarak tanam, pemupukan ya, dan tadi lobang yang tempat kita menanam itu ya, dan sebagainya. Itu nanti akan berpengaruh langsung kepada buah yang kita hasilkan. Nah, untuk durian perlu diperhatikan tadi, lingkungan kita cocoknya durian apa. Kalau kita memilih misalnya durian yang sekarang cukup terkenal, durian bawor, ya, yang 1 kilonya 50.000, 50 ke 100.000 harganya ya. Jadi satu buah bisa 500 ke 600.000. Nah, itu perlu diperhatikan ya. Kalau durian bawor itu dia kering tapi tidak terlalu basah ya. Nah, mudah-mudahan ini juga ditanam di tempatnya Ibu Sri. Tentu saja dalam pertanian skala usaha khususnya dalam bisnis itu akan menentukan. Kalau hanya nanam 5 sampai 10 pohon itu masih petani biasa. Belum mencari profit. Kalau kita profit, kita mesti membuatnya jadi kebun durian begitu ya. Skala usahanya mungkin 1-2 hektar bahkan sampai 5 hektar. Baru itu secara komersial kita bisa pilih pohon yang bibit yang baik ya, jenis yang baik, dan juga yang tidak kalah penting kalau kita menanam itu adalah pasar. Jangan nanti di pasarnya di daerah yang akan kita pasarkan itu durian yang diinginkan jenis tertentu, padahal yang kita tanam berbeda, begitu ya. Jadi tidak berlaku nantinya dijual. Jadi kalau kita menjual ya kita pilih durian mana yang disenangi oleh pasar kita, ya. Belum tentu durian yang jadi latar belakang saya ini disenangi di daerah Ibu Sri, begitu ya. Ada durian, ada orang ingin duriannya kering tapi lembut. Ada orang ingin duriannya lembut tapi basah, ya. Nah, itu beda-beda. Beda daerah, beda durian, dan beda asalnya, ya. Terima kasih, Pak Bara. Mantap, mantap sekali. Terima kasih Pak Daniel. Kita mendapat banyak sekali insight, input baru mengenai durian ini. Jadi lingkungan juga kalau kita mau tanam jenis tertentu harus kita lihat juga apakah lingkungan kita dapat menyupport itu ya. Terima kasih banyak Pak Daniel ya. Sekarang aku ingin ke Ibu Johanna nih Bu. Tadi kita kan sudah tadi Pak Daniel sudah berdiskusi mengenai lingkungan ya Ibu ya. Nah, bagaimana cara kita untuk menjaga keseimbangan atau menjaga agar tetap ekosistemnya di dalam pohon durian itu akan tetap lingkungannya sehat dan terjaga, itu bagaimana Ibu cara kita menjaganya? Dipersilakan Ibu Johanna. Terima kasih Mbak Tamara. Untuk mendapatkan lingkungan yang cocok dengan pertumbuhan tanaman durian, kita harus ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Kita harus melihat jenis tanamannya itu sendiri, kemudian lingkungan yang harus kita pilih untuk menanam jenis yang sudah tersedia itu harus disesuaikan dengan suhu, kelembaban, curah hujan, jenis tanahnya, itu harus kita perhatikan semuanya. Dan lebih mendalam lagi nanti Dr. Sakarias akan menjelaskan lebih mendalam lagi tentang teknik budidaya dari tanaman durian ini. Terima kasih Mbak Tamara. Siap, terima kasih banyak Ibu Johanna. Ya, tadi sepertinya untuk kameranya ada sedikit gangguan ya Ibu ya, boleh dicek lagi ya Ibu ya. Oke, sekarang sudah bisa. Oke, terima kasih Ibu Johanna. Kita sekarang ke Pak Hukom nih Pak. Nah, sebenarnya apa aja nih Pak untuk hama yang bisa terjadi di pohon durian dan bagaimana cara kita untuk mencegah, atau ketika sudah ada hamanya bagaimana cara kita untuk menghilangkan hama tersebut Pak? Dipersilakan Pak Hukom. Ini lagi putus-putus Mbak Tamara, coba sekali lagi. Oke, baik siap. Ya. Oke, jadi pertanyaannya itu Pak untuk bagaimana dengan
hama untuk pohon durian? Apa saja kira-kira jenis hama yang bisa menyerang pohon durian, dan ketika sudah terserang bagaimana cara kita untuk menghilangkannya begitu ya Pak? Apakah masih belum terdengar Pak? Bagaimana Pak? Iya. Nanti Oke. ini tentang hama Ya. dan penyakit itu berarti kapasitasnya Ibu Johanna. Iya, betul Saya Pak. orang teknik budidaya, tetapi untuk supaya kita mendapatkan tanaman durian yang memang betul-betul dikhususkan untuk komersil, nah itu kita harus perhatikan pertama-tama evaluasi kesesuaian lahan yang akan ditanam tanaman durian. Kan tiap-tiap daerah berbeda lingkungannya, jenis tanahnya, kondisi agroklimatnya berbeda. Oleh karena itu, jauh-jauh hari sebelum menanam durian, itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu persiapan bibit. Bibit ini termasuk jenis yang mana, dan saya sarankan harus bibit yang betul-betul punya nilai ekonomi yang cukup tinggi sehingga nanti akan bisa memberikan pendapatan yang baik. Yang kedua, persiapan bibit. Jadi bibit harus kita siapkan secara baik, jadi bisa dibuat sendiri dan juga bisa dibeli dari penangkar-penangkar yang berkecimpung di dalam durian, dan mereka pasti tahu dengan jelas bahwa jenis apa yang sangat cocok untuk daerah-daerah tertentu. Ya, jadi kita tahu persis bahwa seperti yang sudah dijelaskan oleh Prof. Daniel tadi, bahwa kalau varietasnya bagus, tetapi kalau lingkungannya pertumbuhan itu tidak mendukung, itu berarti bahwa sifat keunggulan dari varietas yang primadona itu akan tidak muncul, bahkan tidak memberikan hasil sama sekali. Jadi kedua hal ini, faktor genetik dari varietas durian dengan faktor lingkungan itu harus betul-betul sesuai dan cocok, sehingga dia bisa memberikan hasil ke depan itu dengan kapasitas dan kualitasnya yang bagus, baik itu dari segi produktivitas dan kualitasnya, sehingga otomatis punya pasar. Dan kalau punya pasar berarti itu sudah menjadi langganan daripada konsumen. Ini yang sangat penting sekali. Nah, apakah faktor-faktor lingkungan yang sangat cocok? Itu kita tahu persis bahwa persyaratan tubuh dari tanaman durian itu pertama-tama itu ketinggian, topografi. Jadi tanaman durian itu bisa ditanam dari dataran rendah sampai ke dataran agak menengah. Ya, jadi 0 derajat di permukaan laut pun bisa, sampai dengan ketinggiannya 800, bahkan ada yang sampai 1000 meter dari permukaan laut. Yang berikut, syaratnya sinar matahari. Sinar matahari harus full karena berkaitan dengan fotosintesis dan mencegah dari bunga-bunga yang banyak tapi berguguran. Nah, ini karena asupan nutrisi itu tidak cukup akibat dari fotosintat yang dibuat di daun itu tidak cukup dikirim ke bagian-bagian sehingga dia akan stagnasi, kadang-kadang terjadi. Jadi perjalanan matahari harus full, jadi paling tidaknya sekitar 80% ya, ke atas. Bisa juga 60-80, tapi nanti hasilnya tidak sama. Tapi kalau dia mencukupi sinar yang dibutuhkan, otomatis dia akan memberikan hasil yang bagus. Suhu rata-rata itu ya sekitar 20-30 derajat Celcius. Intensitas sinar tadi kelembabannya ya sekitar 70-80%, karena memang dia butuh air.
dia butuh proses pelarutan mineral-mineral dalam tanah untuk bisa diangkut ke jaringan tanaman untuk diproses secara asimilasi, dan dia bisa memberikan kualitas buah yang mantap dengan rasa aroma yang luar biasa. Demikian juga kapasitas buah pun juga tetap bertahan. Nah, kemudian jenis-jenis tanah persyaratan yang tadi Ibu Sri sudah bilang itu. Sebetulnya tanah harus gembur. Pertama pada bagian atas, volume-nya itu sampai sekitar lebih besar dari 1,5 meter. Itu jangan sampai ada cadas-cadas batu-batu, tapi volume-nya itu bagus. Sehingga pertumbuhan akar itu bisa menyebar dan bisa menyerap nutrisi. Nah, kita tahu bahwa nutrisi itu tersedia dimakan oleh semua tanaman termasuk durian itu dalam bentuk ion. Jadi dalam bentuk ion berarti kehadiran air tanah itu sangat penting sekali. Tanpa air tidak bisa terjadi pelarutan. Nah, sama seperti Mazmur pasal 1 itu, pohon yang tumbuh di tepi aliran sungai itu berbuah lebat, tumbuh lebat, berbuah pada musimnya. Ini memang konsep kebenaran, yaitu akan juga sama dengan pohon durian. Jadi tanah harus banyak bahan organik, kemudian kandungan air tanahnya banyak, dan juga ada mineral-mineral yang lain juga, ada 13 Ibu Sri. Jadi pada kebutuhan hara yang banyak dibutuhkan, hara makro, ada primer, ada sekunder, dan ada hara mikro. Itu juga harus tersedia di dalam tanah, karena kalau tidak tersedia dalam tanah, otomatis bunga banyak akan gugur. Karena semua elemen-elemen nutrisi tadi itu sangat penting sekali di dalam reaksi pembentukan enzim, hormon, dan juga termasuk dengan zat-zat yang memberikan rasa, ketebalan, dan manisnya. Itu semua akan terbentuk di dalam buah yang nanti akan siap untuk dipanen. Nah, beberapa jenis tanah yang bisa digunakan seperti tanah artian, solit merah putih, semua asalkan pH-nya harus berkisar antara 7 sampai 6 sampai 7, itu netral. Kalau pH tanah itu berada pada kondisi netral 6 sampai 7, itu berarti bahwa ketersediaan semua elemen nutrisi tanaman itu bisa diserap oleh tanaman. Oleh karena itu kalau ada tanah yang memang agak sedikit masam, mungkin bisa dinetralisir menjadi pH-nya yang netral. Atau yang agak alkalis bisa lagi dinetralkan. Ini banyak sekali teknologi-teknologi yang sudah beredar, dan untuk pengembangan teknik budidaya durian ini kita bisa baca banyak sekali di internet. Banyak. Tapi konsepnya harus tersedia cukup dan air itu harus tersedia cukup. Oke. Kalau ini tersedia dari tahun ke tahun, itu berarti bahwa sukses dan akan berhasil dalam bisnis durian. Saya pikir itu yang paling penting. Baik. Terima kasih banyak Pak Hukom ya, menjelaskan sangat luar biasa dengan semangat ya Pak Hukom ya. Itu bisa menjadi kita punya insight juga ya teman-teman pemirsa di rumah juga, bagaimana cara kita untuk membasmi hama kalau contohnya ada di pohon durian. Nah, pasti penasaran juga nih gimana sebenarnya penampakan kebun pohon durian kan. Kita sama-sama saksikan tayangannya berikut ini. Dipersilahkan.
masih bersama dengan saya, Tamara Sucianto, dalam program Kamu Bisa, Karya Mulia Bisnis Luar Biasa. Yang malam ini kita akan bersama-sama membahas mengenai peluang bisnis buah durian. Tadi itu sudah melihat ya, kebun pohon duriannya Ibu Sri yang sangat luar biasa asrinya, tenangnya, vibe-nya dapat banget nih sampai ke studio nih. Dan kita langsung aja nih tanya-tanya ke Ibu Sri lagi ya. Halo Ibu, selamat malam Bu Sri. Ini pertanyaan yang sangat membuat pemirsa penasaran sih ya Ibu ya. Selamat malam. Ya, selamat malam Ibu. Nah, untuk sekarang nih Bu, selama 2 tahun Ibu menggeluti dunia pohon durian ini, sudah berapa banyak jenis pohon durian Bu yang Ibu tanam Bu? Dipersilakan Ibu. Jenis durian? Iya. Oke. Pada saat saya membeli lahan itu sudah ada durian lokal yang usianya sudah tua dan bahkan ada yang ukurannya itu 2 orang dewasa berpelukan, ukuran pohonnya. Nah, jadi dan itu durian lokal dan rupanya lahan saya ini kan terletak di Desa Tungoy. Nah, Desa Tungoy ini pernah menjadi sentra durian. Jadi dia memang memang cocok buat durian rupanya. Dan jadi sekitar 50% lah dari pohon saya itu sebetulnya pohon tua yang usianya ada yang sampai di atas 30 tahun juga gitu. Jadi udah tua dan durian lokal. Kalau tadi bicara soal pasar, baik Prof. Daniel maupun Dr. Hukum mengatakan bahwa kita mesti tahu pasar kita seperti apa. Nah, kalau di sana memang yang paling disukai itu justru durian lokal, gitu, yang istilahnya durian lokal yang mentega. Oke. Oh, durian lokal mentega ya. Tetapi sejak tahun 2006 saya mulai menanam yang macam-macam. Jadi misal ada petruk lah di situ, ada petruk awal sama ini yang besar sekali, montong. Montong ya. Jadi durian petruk sama durian montong ya. Nah, baru 2 tahun yang terakhir ini saya mulai menanam musangking, bohor, sama tuh blackhorn atau apa begitu. Oke, Bu. Jadi kombinasi nih, mulai dari yang tanaman yang bertumbuh dari biji, ada yang okulasi, dan yang terakhir ini justru yang okulasi tapi kakinya 3 gitu. Jadi katanya itu yang katanya 3 tahun udah berbuah. Let's see gitu kalau bisa berbuah apa tidak dia 3 tahun gitu. Iya. Ini jadi itulah ya, Ibu, ya? Macam-macam yang ada di kebun. Oke. Ini yang paling bikin penasaran lagi. Di antara semua yang sudah Ibu tanam nih, petruk, montong, dan sebagainya macamnya, mana yang paling lezat, Bu? Boleh dikasih tahu kepada kami tipsnya, Bu? Durian yang paling lezat yang mana? Maaf, saya ini ternyata orang yang cukup konservatif ya. Jadi saya tetap juga paling suka sama durian lokal. Durian lokal yang kecil. Yang saya paling tidak suka itu yang montong. Oh. Itu yang paling cuma kenyang doang menurut saya. Tapi kalau yang lokal itu ukurannya ya paling besar segede kira-kira segede melon, lebih tinggi sedikit begitu. Tetapi dia kuning dan aromanya kuat ya. Bijinya sih bervariasi, ada yang biji besar, ada yang biji kecil. Tapi menurut saya pribadi itu memang yang paling paling enak, paling Indonesia, paling enak. Oke.
Terima kasih ya Ibu Sri ya, ini sangat knowledgeable buat saya juga nih, jadi saya tahu nih mau apa yang mau saya coba ya. Nah, ini kan malam ini tuh topiknya itu adalah peluang bisnis buah durian ya, Pak Ramadan. Ini saya ingin bertanya kepada Ibu Johana nih, sebelum ke Ibu Johana aku mau ke Ibu Sri dulu nih. Jadi Ibu Sri untuk dalam penanaman pohon durian ini apakah Ibu juga berbisnis, melakukan ini sebagai bisnis atau bagaimana Ibu? Dipersilakan Ibu. Bisnis ya? Sorry, putus-putus Tamara. Iya betul. Jadi yang ditanya soal bisnis. Iya, apakah pohon durian ini bisnis kan atau bagaimana? Gimana ya? Jadi mungkin Tamara tahu ceritanya bahwa saya baru mengelola kebun ini, walaupun sudah saya miliki lama, tapi saya baru mulai mengelolanya itu 2001 ya. Nah, dari sejak 2001 sampai sekarang duriannya belum pernah keluar dari kebun, dalam artian keluar dari kebun dan pulang dari dalam bentuk duit, itu belum pernah. Jadi yang terjadi keluar dari kebun itu hanya bagi-bagi teman atau tidak sempat keluar karena terlalu sedikit dan saya habiskan sendiri. Jadi durian pohonnya banyak, tapi sampai detik ini harus saya akui saya belum berhasil menjadikan pohon durian saya ini sebagai sumber pemasukan. Oke. Baik. Karena buahnya terlalu kecil. Yes. Bukan terlalu kecil, terlalu sedikit, jadi tidak worth it untuk dijual. Oke, tapi tidak menutup kemungkinan Ibu ya, in the future mungkin kita akan mendengar lagi nih ada inovasi-inovasi baru dari Ibu Sri mengenai pohon durian ya Ibu ya. Oke, baik. Sekarang saya sekarang ke Ibu Johana nih Bu. Bu, kalau kita lihat nih dari sisi bisnisnya nih Bu, bagaimana cara kita untuk memasarkan pohon durian yang banyak jenisnya ini Bu, di era-era orang-orang sekarang lagi suka sama es durian, lagi suka sama something yang mengenai durian nih. Tapi bagaimana cara kita untuk memasarkannya supaya masuk nih ke pasar-pasar target market sendiri Bu? Dipersilahkan Ibu Johana. Mohon maaf Mbak Tamara. Iya. Suaranya putus. Nggak jelas pertanyaannya. Oke, apakah sekarang suara saya terdengar Ibu? Sudah. Oke, iya. Kalau kita lihat dari sisi bisnisnya Ibu ya, bagaimana cara kita untuk melihat peluang nih bahwa saya bisa memasukkan pohon durian ini di dalam pasar bisnisnya. Mengingat kita sekarang ini suka ada trending es durian, ada suka trending pancake durian nih. Tapi bagaimana cara kita untuk masuk Bu, tembus ke pasar tersebut Bu? Dipersilahkan. Terima kasih Mbak Tamara. Di dunia digital sekarang ini untuk masuk ke pasar, mencapai pasar-pasar itu dengan mudah sekali. Jadi kita dengan digital saja, online, pasar-pasar itu kita bisa jangkau. Apalagi dengan adanya kemajuan teknologi, orang akan berbisnis baik untuk mendapatkan bibit, mendapatkan buah yang diinginkan. Kalau sudah panen buahnya dipesan dengan cara online saja. Semuanya mudah Mbak dengan teknologi sekarang ini. Jadi untuk mendapatkan semuanya itu dipermudah dengan teknologi sekarang. Dengan cara online kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Terima kasih Mbak Tamara. Mantap, terima kasih Ibu Johana ya. Lebih gampang ya, karena kita sekarang sudah di era digital nih. Pemirsa di rumah kalau contohnya pengen buat bisnis durian, ini bisa langsung menjadi tips and trick kita ya. Baik, thank you Ibu Johana. Sekarang saya mau ke Pak Daniel nih Pak. Tadi kita sama Bu Johana belajar mengenai, kita harus mencoba untuk di digital nih, tapi pasti akan banyak kompetitor yang kita temukan di digital, karena akan lebih banyak yang bisa akses, lebih gampang ya Pak ya. Nah, bagaimana cara kita untuk bersaing dengan penjual-penjual durian lainnya, dan apakah ada teknik efektif nih Pak, gimana cara kita bisa menonjol daripada saingan-saingan yang lain Pak? Dipersilakan Pak Daniel.
Baik, Tamara. Jadi kalau kita menjadi petani durian, maka para penjual yang sudah ada, jangan kita anggap sebagai kompetitor, tetapi menjadi partner. Ya, karena mereka sudah menguasai jaringan pasar. Ya, amat sulit bagi kita untuk masuk ke pasar mereka kalau kita tidak berteman dengan mereka. Jadi kita mesti berteman dengan mereka. Kita tanya mereka buah apa yang diinginkan dan bagaimana bentuk buah itu pada waktu sampai di tempat tujuan. Ya, ada buah ya yang diinginkan jatuh dari pohon, kata durian jatuh, ya durian jatuh. Tapi kalau sebagai pedagang, mereka tidak ingin durian jatuh, karena kalau durian jatuh secara pasca panen, tidak lama kemudian itu ada sifat durian, dia akan retak buahnya. Begitu retak, dia akan teroksidasi karena udara, dia akan teroksidasi menjadi asam, ya, dan akhirnya menjadi asam durian. Kalau di tempat kami disebut tempoyak, ya. Nah, oleh karena itu orang-orang pedagang ini dia akan memanen durian sebelum matang, begitu ya. Jadi tua, hampir tua itu dipanen. Ya, jadi buah durian itu dipanjat. Ya, jadi demikian juga kita sebagai petani, kalau kita ingin menjual durian, kita mesti tanya dulu partner kita, kamu maunya durian apa? Jangan kita hanya inginnya kita gitu ya. Oh, ini durian ini jatuh pohon. Iya, durian jatuh pohon paling lama 1-2 hari sudah rusak. Ya, itu pertama kita kalau mau jual buah segar. Kalau terpaksa ya buahnya itu rusak, retak begitu ya, begitu dia retak itu pada umumnya itu adalah penjual, begitu dia retak dia akan buka itu buah dan akan diambil daging buahnya, dibekukan, dan itulah yang akan menjadi pancake durian, ya, menjadi selai durian, macam-macam, menjadi lempok, ya. Tapi kalau untuk buah segar itu orang lebih mau menjualnya segar kalau sebagai pedagang, begitu ya. Nah, jadi kita ingin produk kita, kalau kita target kita adalah, kita tanya tadi mereka ingin buahnya, begitu sampai 2 atau 3 hari setelah sampai baru matang, nah, katanya ya. Jadi kita mesti siapkan dari tempat kita ke tempat tujuan itu berapa lama waktunya, 1 hari. Jadi kita sudah biasanya itu dipanen pada waktu tingkat matang 85 ke 90%, ya, dan dibawa ke tempat tujuan, ya, ke tempat tujuan. Nah, itu 1 atau 2 hari kemudian baru akan matang. Jadi sering sekali sekarang kalau bagi petani yang sudah komersial, dia akan tulis, diberi label di kemasannya. Ditulis itu, terbaik dimakan pada tanggal sekian, best on, gitu ya, tanggal sekian. Jadi saya punya teman di Pasuruan, dia jual mangga ke komunitas kami, begitu ya. Dia tulis di situ, terbaik dimakan pada tanggal sekian sampai tanggal sekian. Ya, nah demikian juga kita sebagai petani ya, tadi kita harapkan nanti musim durian ini bulan Desember atau Januari nanti, Ibu Sri, duriannya akan banyak, ya. Nah, ini masih bertahan sama pedagang kan. Kalau dikata teman juga harganya juga bisa harga teman, begitu ya, tidak terlampau murah juga tidak terlampau mahal. Si petani untung, kita untung, si penjual juga untung. Oke, ya. Siap. Jadi itu partnership namanya ya, partnership. Betul. Nah, jadi sering orang berusaha, pedagang mengambil untung banyak, enggak. Karena dia juga pedagang punya resiko. Kalau buahnya nggak laku, ya itu retak, ya nanti retak, bisa jadi tempoyak atau jadi selai durian atau pancake durian dan sebagainya. Ya. Itu harganya lebih murah, ya. Betul. Dari yang tadi buah-buah yang bagus itu harganya mahal, itu menjadi murah sekali. Ya, jadi pedagang juga punya risiko bagi dia kalau produk itu tidak laku. Karena tadi dengan kita, begitu kita serah terima dengan pedagang, itu sudah tanggung jawab pedagang, gitu ya. Betul, nah, pedagang ini dia ambil risikonya ini, makanya kadang-kadang kita, kok kamu marginnya terlalu besar?
ya. Nah, itu mesti pedagang, khususnya pedagang-pedagang produk pertanian, mereka punya risiko yang cukup tinggi. Ya, mereka. Nah, sayangnya buah durian ini belum ketemu teknologinya untuk membuat buah yang matang itu bisa bertahan begitu ya. Iya. Bertahan lama. Yang bisa dilakukan adalah panen pada waktu 85 atau 90% matang begitu ya, Siap. supaya dia bisa lebih awet begitu. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Daniel, luar biasa ya. Dapat tips and trick nih, jangan kita lihat sebagai kompetitor, tapi kita rangkul, jadikan partner untuk membuka bisnis pohon durian. Mantap, terima kasih banyak Pak Daniel. Nah, pemirsa dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjut lagi nih ke segmen berikutnya nih, kita sama-sama akan saksikan UIKB Uji Ilmu Kalau Bisa berikut ini. Nama saya Aji, asal Tegal, Jawa Tengah. Nama saya Rukmana, asal dari Sumedang, Jawa Barat. Saya Sahril, asal saya di Depok. Kenalkan, nama saya Demi Putra Amanda, asal dari Padang, Sumatera Barat. Durian. Buah durian, ya. Buah durian ya. Durian. Durian. Durian yang itu biasa durian montong, lurus durian yang ada apa yang di kampung yang kecil-kecil itu juga durian itu apa namanya, lupa lagi namanya itu. Terus durian yang satu lagi, yang durian yang biasa kita jual di pinggir jalan itu. Durian montong, durian parung, sama durian lokal. Durian kuning, terus durian apa lagi ya? kurang tahu juga. Durian montong, durian Bangka, sama durian Sumatera. Setahun sekali. Paling sekitar 5 bulan. Pohonnya 3 tahun baru panen. Biasanya durian kalau panen, kalau menurut saya sih ada yang 6 bulan, ada setahun, ada yang 3 bulan. Durian kuning. Durian musang. Durian yang paling enak tuh durian yang kecil-kecil. Tapi kalau motong besar, tapi kalau ini. Durian montong. Di dataran rendah, Pak. Di wilayah yang daerah-daerah dingin gitu Bu, yang di pegunungan gitu. Wilayah yang sejuk. Pegunungan atau di pedesaan. Saksikan Kamu Bisa, Karya Mulia Bisnis luar biasa. Wih, mantap. Seru sekali ya tadi kita melihat semua teka-teki mengenai durian ini ya. Jadi dan ternyata durian ini juga sudah dikenal di kalangan semua masyarakat di Indonesia dan pastinya tahu apa bentuk durian ini ya. Nah, ternyata kita sudah sampai di penghujung acara nih, pemirsa dimanapun Anda berada, sudah hampir selesai nih acara kita. Nggak kerasa ya, karena ngomongin durian jadi semangat banget nih. Dari tadi semangat banget untuk ngomongin durian. Nah, sebelum kita mengakhiri untuk program kita pada hari ini, kita akan sama-sama mendengarkan closing statement secara singkat yang akan dibawakan oleh para narasumber. Baik, untuk Ibu Sri, boleh Ibu dipersilakan untuk memberikan closing statement secara singkat, Bu. Boleh di-unmute, Ibu, maaf. Nanam durian tuh asik, tapi tidak semudah seperti yang kita bayangkan ya. Dan juga untuk bisa punya buahnya kita perlu usaha. Tapi begitu dia berbuah, tentunya kita akan mendapatkan kenikmatan. Apakah itu sebagai bisnis atau kita bisa nikmati sendiri. Dan semoga dengan adanya berkembangnya teknologi yang buah-buah yang keren lah ya, seperti musangking itu misalnya. Oh ya, ngomong-ngomong musangking itu enak ya. Jadi seperti musangking yang enak dan mahal harganya, punya nilai jual yang luar biasa. Nah, tetapi
perlu kesabaran dan perlu belajar kalau menurut saya sih untuk bisa menghasilkan dan menjadi usaha begitu. Mantap Ibu, mengasyikan ya peluang untuk menanam pohon durian ya. Baik. Ya. Oke, lanjut kepada, terima kasih Ibu Sri, lanjut kita kepada Pak Hukom. Baik Pak, dipersilahkan untuk closing secara singkat Pak. Boleh di-unmute Pak Hukom? Ya, oke. Ya, bisa coba di... Halo Pak Hukom, apakah... Oke, baik. Sembari Pak Hukom sedang unmute, kita akan coba ke Ibu Yohana terlebih dahulu ya. Bu Yohana, boleh diberikan closing statement-nya Bu, setelah singkat Ibu. Terima kasih Mbak Tamara. Budidaya tanaman durian memang mendatangkan keuntungan. Untuk itu, marilah kita menggali segala potensi untuk bertanam tanaman durian sehingga dapat menjadi satu kebiasaan untuk menanam buah yang dapat menghasilkan, menambah income kita sebagai petani, dan juga dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat secara umumnya. Terima kasih Mbak Tamara. Mantap, terima kasih Bu Yohana. Kita kembali ke Pak Hukom. Pak Hukom, apakah sudah ready Pak? Ya, baik. Durian adalah buah yang memiliki peluang bisnis yang paling besar. Dan hal yang sangat penting untuk diperhatikan adalah jenis buah durian itu sendiri dan kesuburan tanah serta keadaan irigasi, sehingga buah durian itu tidak pernah akan gugur dan bertahan sampai panen, dan dari musim ke musim itu tetap dia menghasilkan buah. Jadi ketergantungan utama adalah nutrisi yang satu paket dengan air. Saya pikir untuk semua daerah bisa dilakukan bisnis durian, dan yang paling penting adalah memperhatikan nutrisi. Nutrisi adalah panduan itu sepaket dengan air. Jadi kalau nutrisi tersedia, air tanah tidak tersedia, tidak akan memberikan hasil. Pun juga kalau air tersedia, nutrisi tidak cukup dalam tanah, makanya juga buah yang dihasilkan juga sedikit tidak sesuai dengan kapasitas genetiknya. Oleh karena itu, nutrisi dan air harus tersedia sesuai dengan kebutuhan tanah. Terima kasih. Mantap, terima kasih banyak Pak Hukom. Kita lanjutkan langsung kepada Pak Daniel Pak, dipersilakan Pak. Baik, terima kasih Tamara. Agribisnis durian perlu memperhatikan bibit, tanah, kesuburan tanah, nutrisi, teknik budidaya, teknik panen, dan pasca panen, serta marketing. Kalau Ibu Sri Hardianti bisa, dan para petani durian lain bisa, kamu pasti bisa. Selamat malam. Siap. Kalau Ibu Sri bisa, kita semua pasti bisa. Terima kasih banyak Pak Daniel ya. Nah pemirsa, nggak kerasa nih kita udah nyampe di penghujung acara pada malam hari ini. Sedih banget. Dan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kami ucapkan karena telah bersama dengan kami selama 1 jam ini ya. Dan kami juga berterima kasih kepada seluruh narasumber kita. Ada Ibu Sri, ada Ibu Johana, ada Bapak Hukom, dan Bapak Daniel. Terima kasih banyak telah berpartisipasi pada malam hari ini. Dan jangan lupa kita akan kembali lagi minggu depan, hari Selasa jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Dan kita yang pastinya akan memberikan ide-ide yang bermanfaat lainnya. Baiklah, saya Tamara
Sucianto beserta dengan semua kru Hope Channel Indonesia yang bertugas pada malam hari ini, kami pamit undur diri dari hadapan Anda semuanya, dan sampai ketemu lagi dalam acara Kamu Bisa, Karya Mulia Bisnis Luar Biasa.